لا إله إلا الله. إن الفضائل كلها لو جمعت رجعت بأجمعها إلى شيئين: تعظيم أمر الله جل جلاله والسعي في إصلاح ذات البين. Itu dalam syair ulama bilang kemuliaan kalau mau diringkas itu bermuara kepada dua perkara. Yang pertama, mengagungkan syariatnya Allah, syiarnya Allah, perintahnya Allah. Dan juga yang kedua, islah, berusaha untuk islah zatil bain, mengakurkan dua orang, mendamaikan dua orang, berupaya ngakurin orang, damaiin orang. Itu kemuliaan di situ, ta'zim amrillah sama islah bainan nas. Masya Allah. Man yaf'al dzalika fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Al-akhir fi katsirin min ajwahum ila man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Man yaf'al dzalika ibtigha'a mardati rabbih fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Kami bakal berikan pahala yang besar. Terus juga dalam asar disebutkan islah baina tsnain, man aslaha baina tsnain mutakhasimain mutanazi'ain falahu ajr 30 hajjah mutaqabbalah. Yang mendamaikan dua orang yang saling berselisih, dia mendapatkan pahala 30 haji yang gobul, yang diterima oleh Allah Ta'ala. 30 haji mendamaikan dua orang. Nah, begitu juga sebagaimana kemuliaan diringkas kepada dua hal itu, maka kehancuran, kebinasaan, kehinaan itu kalau mau dilihat ya dua perkara juga. Apa? Tahgir amrillah jalla jalaluhu, meremehkan perintahnya Allah, meremehkan syariatnya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wasa'yu fi ifsad zatil baini, berupaya merusak hubungan antara dua orang, berupaya merusak hubungan antara dua orang, membuat dua orang saling benci, saling dengki, saling bermusuhan. Baik dua orang tersebut antara saudara, adik dan kakak, atau antara ipar, atau antara suami dengan istri, atau antara sepupu, atau antara rakyat dengan pemimpin, atau antara pegawai, atau antara atasan dengan bawahan, atau antara istri dengan istri yang lain. Semuanya ada namimah, ifsad dzatil bain minal kabair, wa mayoritas siksa kubur dari situ. Kebanyakan amat azabil qabr dari situ. Dan orang yang kerjaan yang merusak hubungan ini dengan ucapan dia atau dengan perbuatan dia, itu biasanya adalah mahwalad halal, bukan anak halal, biasanya anak haram. Siapa yang bilang? Ahli tafsir. Sadis banget. Iya. Mereka menafsirkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, hamazin masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin athim utullim ba'da zalika zanim man yaltasik ila ghairi abih. Ya, ada tafsir. Dijadikan tuh orang yang suka masya'im binamim, bawa namimah, adu domba, memecah belah dua orang, itu biasanya adalah anak zina yang ngaku-ngaku bernisbat kepada sesuatu yang dia bukan darinya. Kita disuruh islah zatil bain, suruh ngakurin orang, damaikan orang, damaikan saudara, damaikan keluarga. Bahkan Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Panggul itu ma'ruf, kerjaannya ada orang sakit dia jenguk, ada orang bermusuhan dia damaiin, sampai banyak keluarga suami istri yang udah mau bercerai, rumah tangga yang udah mau pecah, itu dia yang damaikan, dia yang akurkan.
Ada beberapa punya masalah ekonomi, dia yang urusin. Ada masalah nggak ada kerjaan, cariin kerjaan. Ada yang masalah nggak punya anak, nggak punya keturunan, ane doain punya keturunan, lahir. Ada yang begitu. Sa'i fi islah dzatil bain. Itu islah, al-islah, damaikan orang, itu pahalanya lebih afdal daripada perbuatan sunnah salat, sunnah puasa. Salatnya banyak, puasanya banyak, tapi kerjaannya namimah, hangus semuanya, sia-sia. Ada satu sahabat bilang, ya Rasulullah, di kampung kita ada perempuan solehah nih. Solehah versi siapa yang nggak tahu. Ini perempuan kana tasumul lail tagumun nahar. Kalau siang tagumul lail tasumun nahar. Malam kerjaannya tahajud, semalam suntuk. Tiap hari puasa. Puasa sama tahajud. Itu kerjaannya. Tiap hari. Tapi ada tapinya. Lakinnaha tu'zi jaraha bilisaniha. Mengganggu lingkungan, mengganggu masyarakat, mengganggu tetangga dengan mulutnya. Nabi bilang la khaira fiha hiya finnar. Enggak ada baiknya tuh orang, dia di neraka. Salat puasanya enggak ada. Hiya finnar. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum. Mu'minin saling bersaudara. Damaikan, akurkan antara saudara-saudara kalian. Akurin orang, terutama antara bapak sama anak, bapak sama anak, antara ibu dengan anak, antara suami dengan istri, antara kerabat dengan famili, antara adik dengan kakak, paman dengan keponakan, sepupu. Akurin orang, damaikan orang. Jangan jadi tukang namimah. Namimah ke tetangga, ke warga, ke lingkungan. Tuh. Namimah wal ghibah itu bikin orang saling berpecah belah. Itu kerjaannya syaitan. Syaitan tuh punya misi bikin orang musuhan, bikin orang saling benci, bikin orang saling ribut. Innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Misinya syaitan adalah menjadikan di tengah-tengah kalian tuh permusuhan dan kebencian. Itu syaitan. Berapa banyak syaitan tuh dalam wujud manusia. Bahkan maaf, ada syaitan bercelana, ada syaitan berdasi, ada juga syaitan berpeci. Satu misi. Jadilah kita penyambung lidah Nabi, damaikan orang, bukan penyambung lidah syaitan. Menempatkan permusuhan di tengah-tengah masyarakat, bikin orang saling benci. Antara siapa itu tadi yang disebutkan? Inna dzalika 'indallahi 'azim. Itu parah, itu fatal. Apa itu namimah? Adu domba. Naglu kalamil tanggul kalam insan li insan. Naglu kalamil ghair bi qasdil iftitan. Bawa omongan manusia kepada manusia lain dengan tujuan al-ifsad bainahuma, untuk merusak hubungan. Merusak hubungan. Bawa omongan ini kepada orang lain tujuannya untuk merusak hubungan. Untuk dengar berita belum? Fulan bikin begini, fulan bikin begitu. Wah, ini namimah tuh parah, dahsyat. Ada satu orang mau beli budak hamba sahaya. Murah. Kenapa dijual murah? Sehat, gagah, kuat. Bilang aibnya satu. Apa? Tukang namimah, tukang adu domba. Nah, ini yang pembeli pikir, itu mah bukan aib, kecil, itu gampang. Sudah dibeli, dipekerjakan di rumahnya itu budak. Akhirnya itu budak buka omongan kepada istrinya, kepada majikannya yang wanita. Ente punya laki nggak senang sama ente, begitu. Dia punya niat ini dan itu. Kalau ente mau langgeng, ya ente harus
Ikhtiar. Bagaimana ikhtiarnya? Ya ikhtiarnya ya pergi ke orang pinter, begitu, biar dijampiin, dijampi-jampiin, jadi suami kamu tetap cinta, tetap langgang sama kamu. Bagaimana caranya? Ya udah, ambil bulu yang ada di bawah lehernya sini, di bawah janggutnya. Oh gitu? Iya. Tapi diam-diam jangan sampai ketahuan. Ya sudah, baik. Terus dia bilang ke suaminya, istri kamu nggak demen sama kamu. Dia mau ngambil warisan kamu. Dia ada main selingkuh dengan laki-laki lain. Dia mau menghabisi, mau membunuh kamu. Kalau nggak percaya, lihat aja ntar malam. Dia bawa omongan. Akhirnya si suami malam pura-pura tidur, istri malam ambil gunting atau pisau, mau motong rambut, ngambil beberapa helai rambut dari janggutnya suami. Begitu istrinya mendekat, bawa pisau gitu, suaminya mendekatkan pisau ke leher, dipegang tangannya sama suami. Rupanya benar. Nggak pakai banyak tanya lagi, diambil itu pisau, dibunuh istrinya. Mati istrinya. Udah gitu, keluarga sang istri menuntut balas. Begitu, keluarga suami juga begitu mempertahankan, saling bunuh antara dua suku, dua kelompok. Gara-gara budak yang sempurna, aibnya cuma satu, tukang namimah. Nggak tahu. Syirarul ibadillah al-masya'una bin namimah al-mufarriguna bainal ahibbah. Seburuk-buruknya hamba Allah, seburuk-buruknya makhluk Allah. Makhluk Allah lebih buruk dari hewan, binatang yang paling najis. Seburuk-buruknya makhluk Allah yang jalan gentayangan kemana-mana, keluyuran jalan. Orang bikin safari dakwah, ini enggak, safari namimah, safari adu domba. Masya'un bin namimah, yang jalan gentayangan namimah untuk adu domba. Mufarigun bainal ahibbah, memecah belah antara dua orang yang tadinya saling mengasihi, saling mencintai. Nah, dia pecah belah, bawa omongan dengan tujuan merusak. La yadkhulul jannah an-namam, nggak bakalan masuk surga orang yang suka, yang tukang namimah. Dia ngomong benar kok, jujur. Orang kita ngomong benar. Ya, kalau jujur namanya namimah. Kalau bohong namanya gotat. Kalau orang jujur menyampaikan hal yang benar namanya namam, tukang namimah. Kalau dia menyampaikan yang disampaikan ada berita bohongnya namanya gotat. Nggak bakalan masuk surga. Kalau Nabi bilang nggak bakalan masuk surga, nggak bakalan masuk surga. Itu fatwanya Nabi. Nggak peduli fatwanya ustadz siapa, itu la masuk. Nabi bilang la yadkhulul jannah, nggak masuk surga. Abghadukum ilallah, yang paling dibenci di antara kalian oleh Allah. Siapa yang paling dibenci oleh Allah? Masya'un bainal ahibbah bin namimah, yang gentayangan antara para pecinta membawa namimah, omongan yang memecah belah mereka. Mufarrigun bainal ikhwan, memecah belah antara saudara. Kan ammi masyhur, Al-Habib Ali Al-Masyhur, itu cerita ada orang istri mau mecah belah antara suami ini, adik kakak, hubungannya baik aja hubungannya. Maka kebetulan yang kakak kaya raya, duitnya banyak, yang adik miskin. Itu si kakak yang berinfak kepada dia, yang ngasih kerjaan, yang ngasih infak. Nah, ini si istri dari yang kaya bilang, mau ngapain ya, lu kasih duit dulu, kasih duit melulu kepada adikmu, suruh dia kerja, jangan jadi pemalas, suruh dia kerja, suruh gini, suruh gitu. Akhirnya suami udah lama dengar begitu, gedek. Akhirnya dibilang kepada suaminya, wahai istriku, kamu nggak tahu,
ini semua aset yang kita punya, nih harta perusahaan, itu sebenarnya punya adik saya. Saya yang kerja sama dia, cuma dia zuhud, dia nggak demen dunia, hidupnya sederhana. Ini omongan kayak kamu nih, kalau kedengeran sama adik saya, mampus kita, saya bisa dipecat, saya diambil. Diem, udah nggak berani ngomong lagi istrinya, nggak berani ngomong lagi. Kaza mufarrigun bainal ikhwan, memecah belah antara saudara. Jangan ngomong buruk tentang ipar, tentang saudara, tentang ini, khalas. Jangan jadi namam. Bener kok, saya ngomong bener kok. Benernya kamu menyebabkan orang nggak bakalan masuk surga. Apalagi salahnya. Jujur kok, jujurnya aja di neraka. Apalagi bohongnya. Fadhal. Hadzal namimah. Amatu azabul qabr minan namimah. Mayoritas siksa kubur dari namimah. Nabi ngelewatin 2 kuburan, bilang kedua-duanya disiksa. Wa ma yu'adzaban fi kabir. Bala. Mereka disiksa bukan dalam hal yang besar menurut mata manusia, tapi sungguh tentu itu besar di matanya Allah. Apa? Ama ahaduhuma kana yamshi bin namimah. Penghuni kubur yang satu itu jalan kemana-mana namimah, ngadu domba orang, membuat orang saling bermusuhan, berpecah belah. Yang satu lagi kerjaannya tahu apa? Kana la yastabri minal baul. Ketika dia buang air kecil, nggak memastikan kalau air seninya sudah tuntas. Dia nggak melakukan istibra, dia berdiri lagi, netes lagi, najis lagi, salatnya batal, nggak sah. Ayastabri minal baul. Hadzal namimah. Wa ammal ghibah. Namimah itu kerjaannya iblis. Iblis dia yang manasin ahlun nadwah, musyrikin, kufar Quraisy untuk satu, melakukan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad pas malam hijrah. Dia yang manas-manasin, yang ngomporin, ayo ini usulan. Tuh. 40 kabilah masing-masing menyerahkan satu orang yang paling kuat dari dia, jawaranya. 40 orang dari 40 suku masing-masing memukulkan pukulan yang mematikan. Jadi kalau keluarganya Nabi mau nuntut balas, nggak mungkin mereka nuntut balas kepada 40 kabilah. Akhirnya minta ganti rugi harta aja. Tuh. Usulan dari iblis, namimah, manas-manasin. Terus dia juga yang memberikan usulan untuk melakukan penyerbuan dalam perang Badar. Dalam perang Badar, ayo serbu. Dia yang manas-manasin. Syekhun Najdi, iblis menyerupai seorang syekh, orang sepuh, orang tua dari Najd. Najd tuh wilayah dekat Riyadh, dekat situ. Itu yang Nabi bilang tuh Najd, hunak yatla'u qarnu syaitan. Dari arah situ terbitlah tanduknya syaitan, garan syaitan, era syaitan terbitnya di situ. Era syaitan, garan bisa diartikan tanduk, bisa diartikan juga garan itu abad, satu abad, satu garan, satu abad, satu abad syaitan di situ. Bahkan memang dari situ terbit orang-orang yang tukang mensyirikkan, tukang mengkafirkan, itu dari situ. Hingga mereka menyerbu Masjidil Haram, menyerbu Masjidil Nabawi, membunuhi muslimin dengan dalih jihad, kemudian juga mengambil harta mereka, dibilang nih hartanya rampasan perang, padahal punya muslimin. Dan kaum wanitanya dibilang ini hamba sahaya, budak. Terus berkuasa begitu hampir 100 tahun. Garan 100 tahun. Subhanallah. Abad syaitan.
Zaman sekarang itu begitu. Orang yang suka mengkafirkan, mensyirikkan, yang ngeledakin bom di masjid, di mana, dengan sambil takbiran lagi ngeledakin bomnya. Nah itu dia. Nah itu ideologi mereka tuh berasal dari Najd. Nah itu Najd itu dulu tuh zaman Nabi, syaitan, iblis itu menyerupai tokoh dari Najd untuk menghasut, memberikan namimah masyarakat kufar Mekah untuk memerangi Nabi Muhammad dalam perang Badar. Halahu namimah wal ghibah. Al-ghibah, ngegosipin orang. Zikruk akhakal muslim bima yakrah, menyebut tentang saudaramu yang muslim hal-hal yang tidak disukai. Menyebut seseorang di belakang dia, menyebut tentang hal-hal yang dia nggak suka seandainya hadir di hadapanmu. Tujuannya untuk ngurangin orang tersebut, menjelek-jelekan orang tersebut atau merendahkan orang tersebut. Dia memberikan pemahaman baik dengan ucapan ataupun dengan isyarat. Begitu, dengan isyarat atau dengan kedipan mata atau dengan juluran lidah, pokoknya dengan isyarat. Allah Ta'ala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Itu penggosip, pengumpat dengan isyarat, dengan mata mereka, dengan mimik wajah mereka. Ataupun dengan tulisan, ataupun dengan medsos. Tuh. Atau orang bergosip, berghibah, kemudian dia kasih jempol, bagus. Ejab. Sama juga. Kitabah wa isyarah. Kullul muslim 'alal muslim haram damuhu wa maluhu wa 'irduh. Tiap muslim haram, enggak boleh saling menodai darahnya, hartanya, kehormatannya. Ghibah asyad minaz zina, kata Rasulullah, lebih dahsyat daripada perzinaan. Dalam sebuah asar dikatakan ghibatul muslim asyaddu min 30 zanyah fil Islam. Ngomongin, menggosipkan muslim lain lebih dahsyat daripada 30 perzinaan dalam Islam. Riba, dosa riba. Adna riba misal ayyankih rajul ummah. Dosa riba yang paling kecil, dosanya sama seperti orang berzina dengan ibunya sendiri. Itu dosa riba yang paling kecil. Praktek riba yang paling kecil, dosanya sama seperti berzina dengan ibu sendiri. Wa inna arba riba, masuk dalam kategori riba yang paling dahsyat apa? Tatawul rajul fi 'irdi akhihil muslim. Ketika seseorang membicarakan muslim lain, menodai kehormatan muslim lain dengan mulutnya. Menodai kehormatan muslim lain dengan mulutnya. Itu termasuk riba yang paling dahsyat, yang paling berat hukumannya. Kalau yang paling kecil dosanya kayak berzina dengan ibu, bukan zina. Zina dengan ibu. Bagaimana jenis riba yang paling gede? Yakni ngomongin orang. Itu masuk kategori riba yang paling dahsyat. Makanya Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Musa, ya Musa, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, man mata taiban minal ghibah. Barang siapa yang meninggal dunia, meninggal dalam keadaan bertaubat. Oh keren kan? Meninggalnya udah taubat dari perbuatan ghibah. Udah taubat. Dia pernah berghibah, terus dia taubat. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia sudah bertaubat dari perbuatan ghibah, maka orang ini adalah orang yang paling akhir masuk surga. Tuh. Sudah taubat dari ghibah, maka dia adalah orang yang paling akhir masuk surga. Wa man mata musirran 'alaiha, yang meninggal dunia dalam keadaan dia masih belum bertaubat dari ghibah, masih mengumpat, masih berghibah, belum taubat, maka fahuwa awwal man yadkhulun nar, dia adalah orang yang pertama masuk neraka. Parah betul.
Dalam hadis, iyyaka wal ghibah fa innaha asyad min az-zina. Hati-hati dari ghibah, sebab ghibah lebih dahsyat daripada zina. Terus Nabi jelasin, innaka in zanait, kalau engkau berzina kemudian engkau taubat, ya diampunin oleh Allah. Tapi kalau ghibah terus mau taubat, belum diampunin sampai meminta ridha kepada orang yang kita gosipin. Ghibah. Sampaikan kepada orang tersebut, ane pernah ghibahin ente. Satu ghibah, ucapannya seperti ini. Dua ghibah, ucapan yang kedua seperti ini. Tiga ghibah, 4, 5, 10. Oh, saya tidak ngomong, tapi saya mendengarkan, begitu. Manggut lagi, sama. Ataupun nggak manggut, cuma diem aja, mendengarkan. Ghibah juga sama, dosa ghibah. Sebab al-mustami' ahadul mughtabain. Orang yang berghibah adalah salah satu dari dua penggosip. Nggak mungkin orang ngegosip sendirian, pasti ada pendengar. Kalau nggak ada pendengar, nggak mungkin ada pembicara. Yang mendengarkan pun juga kena dosanya juga. Habis mesti bagaimana? Satu, bantah dan suruh dia diam. Stop, diam. Itu ghibah. Nggak bisa dilakukan. Berdiri, bangun. Sambil bilang ini ghibah. Berdiri, bangun. Keluar. Wah, selama dia masih duduk di situ, ditulis dosa ghibah. Iyyaka waz-zulm fa innahu zulumat yaumal qiyamah la siyama zulmul ibad. Jangan berbuat kezaliman. Kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat, terutama menzalimi hamba-hamba Allah. Fa innahu az-zulm alladzi la yatrukuhu Allah. Itu kezaliman yang enggak bakal ditelantarin oleh Allah. Allah enggak bakal tinggal diam. Bakalan dituntut kezaliman tersebut. Makanya dibilang an yalqiyallaha 'abdun, seseorang hamba menghadap kepada Allah dengan membawa 30 dosa antara dia dengan Allah, atau 70 dosa antara dia dengan Allah. Itu masih lebih baik daripada dia bawa satu dosa tapi berkaitan dengan haknya manusia, ngezalimin orang. Apa kezaliman tersebut? Ucapan. Ngezalimin orang bukan cuma ngambil duitnya orang, atau ngambil hartanya orang, atau ngambil tanahnya orang, atau ngambil sendalnya orang, ataupun juga warisan orang ditahan nggak dia kasih milik orang lain. Bukan cuma itu doang, tapi juga kezaliman, ya gosipin orang, ngomongin orang, namimah, ya, prasangka buruk kepada orang, itu juga sama, hatta prasangka buruk, zulum. Menzalimi sesama hamba dengan prasangka ataupun dengan ucapan. Kullu muslim ala muslim haram. Enggak boleh menzalimi sesama muslim, menzalimi darahnya, hartanya ataupun kehormatannya. Nabi bilang, tadrun manil muflis? Tahu enggak siapa orang yang bangkrut? Sahabat bilang yang bangkrut tuh yang hartanya, asetnya banyakan utang daripada aset. Itu kan muflis. Itu Nabi bilang, nah al-muflis yaumil qiyamah, hari kiamat ada orang bangkrut. Siapa orang bangkrut di hari kiamat? Dia datang membawa pahala banyak segede gunung, tapi udah pernah mukul fulan, pernah mencaci fulan, ngegosipin fulan, ambil hartanya fulan. Maka itu orang yang pernah dia zalimin menuntut, dikasihlah ini, diambil dari pahalanya, ini dikasih dari pahalanya, ini dikasih dari pahalanya, sampai pahalanya habis. Udah pahalanya habis, sedangkan tuntutan masih banyak. Maka siapa yang nuntut? Kamu punya dosa, sini dosa kamu bebanin ke dia. Tuh. Itu Sya'rani bilang,
man ughtiba ghibatan wahidah ghufira nisfu dzunubih. Barang siapa yang digosipin, diomongin, dighibahin satu kali aja, maka diampunin setengah dari dosa-dosa dia. Dosa-dosa dia setengahnya diampunin. Waduh, makanya tuh di hari kiamat paling girang orang ketika saya pernah digosipin, saya dikatain, saya digosipin, saya dighibain. Girang. Kenapa? Dia untung besar di situ. Begitu. Orang yang ngegosipin dia, nih ambil istananya tuh orang buat dia. Istana. Iya. Loh, saya nggak berhak. Saya bilang, ya itu benernya punyanya fulan, cuma fulan gosipin ente, nah istana dia di sorga buat ente. Begitu, bidadarinya buat ente. Subhanallah, buat ngebayar. Sampai nanya, ada lagi gak yang gosipin saya? Ada lagi gak? Digirang. Ngebuka catatan amalannya. Ketika buka catatan amalan, ya Rabb, kok ini ada pahala gini, ada amalan ini, amal ibadat ini, pahalanya sekian. Seingat saya nggak pernah melakukan ini amalan. Bilang, memang bukan amalan kamu itu. Amalan siapa? Amalan orang yang ngegosipin kamu. Nah, karena dia pernah ribain kamu, amalannya, pahalanya dia ditaruh di catatan kamu, buat kamu. Yang kesian yang tuh orang, dia udah beramal sekian banyak, tahu-tahu nyari, ya Allah, saya sholat 1000 rakaat. Kok nggak ada di sini? Bilang, ada. Di mana? Salah buku, di buku temennya ente, yang ente gosipin. Lo kok pindah ke situ? Ya ente gosipin, lari pahalanya ke situ. Makanya sebagian orang soleh bilang, saya sih nggak mau gosipin orang. Kalau benci sama orang, saya nggak mau gosipin dia. Sebab kalau saya ngegosipin orang, saya ribain orang, saya bakal ribain orang yang paling saya cintai. Siapa? Ibu saya sendiri. Sayang-sayang pahala saya kasih musuh. Pahala saya kasih kepada orang yang paling saya cintai. Yang lebih kesian lagi, ada orang bukan cuma kehilangan 1000 rakaat, ditulis dosa zina 40 kali. Hah? Saya nggak pernah sentuh nama perempuan aja, nggak pernah. Kok ditulis dosa zina, dosa ngerampok, dosa ngebunuh, dosa minum-minuman keras. Begitu. Dari mana nih? Ini bukan dosa saya. Emang bukan. Kok ada di sini? Dosa orang yang ente gosipin. Habis pahala ente udah habis, ya udah diambil dosanya dia, dibebanin ke orang. Na'udzubillah min dzalik. Itu orang yang bangkrut hari kiamat. Jangan kita menjadi itu orang. Jangan kita jadi itu orang. Itu siapa namanya? Shibli atau siapa? Satu kali dia tahajudnya telat. Biasa bangun 2 jam, 3 jam sebelum subuh, ini telat. Baru bangun setengah jam atau sejam sebelum subuh. Bininya ngomel. Ya akhir bini. Bini itu kalau mau ngomel begitu. Ini ngomelnya kalau kurang makan, kurang beras, kurang bayaran, ngomelnya yang urusan duniawi. Ini ngomelnya ketika suaminya telat tahajud, dia ngomel. Begitu. Bukan ngomel, bininya ini udah pasti solehah, waliyah, udah jelas. Ngomelnya begitu. Terus ngomelnya juga bukan ngomel sampai yang haram gitu, sampai muka bertekuk. Enggak, cuma ngasih tahu. Ente telat, wahai suamiku. Biasanya nggak pernah telat. Lesh, kenapa telat? Oh, begitu. Udah kebanyakan ngomong begitu, akhirnya si Beli bilang, wahai istriku, ya udah telat juga kan, kita bukan telat sampai lewat, sampai terbit subuh, cuma telat. Jadinya mestinya 3 jam, cuma sejam doang. Jangan khawatir, mayoritas ulama yang ada di Basrah, mereka bertahajud buat saya. Pahala tahajudnya dikirim buat saya. Kenapa? Kan saya jadi isu hangat, digosipin oleh orang-orang di sini. Jadi begitu dia orang yang tahajud, biar katanya saya telat-telat dikit tahajudnya, nggak apa-apa. Begitu. Saya udah punya apa namanya, punya pegawai yang pahala tahajudnya dikirim buat saya.
Tuh. Tapi yang gosipin ente orang soleh, orang yang rajin sembahyang, bagus. Masa orang yang malas sembahyang, apa yang mau dikirim? Apa yang mau dikirim? Begitu. Yang gosipin ente tiap malam sholat 1000 rakaat, alhamdulillah. Begitu, bagus. Yang rajin, kalau perlu tambah jadi 2000 rakaat, jadi 3000 rakaat. Ayo, yang rajin. Begitu. Jangan malas, yang rajin. Itu Sya'rani bilang, ada satu salihin bilang, saya tuh terkadang sengaja tahajud saya banyakin. Saya tahu bukan buat saya, buat nebus orang yang pernah saya zalimin. Saya tahu. Begitu, sengaja saya banyakin sedekah, saya banyakin ibadat, saya banyakin ngaji, saya banyakin istighfar, saya banyakin puasa, saya banyakin tahajud. Bukan buat saya, buat ngebayar nih orang-orang yang pernah saya zalimin. Tuh. Zulum itu berat hari kiamat. Danik min syubhah, 1 sen dari duit syubhat tuh, itu ditebusnya dengan 70 amalan fardu yang makbulah. Amalan fardu kita ada berapa? Yang diterima ada berapa? Nah, itu untuk nebus 1 sen kezaliman yang kita ambil. Makanya kalau kita pernah ngezalimin orang, buruan balikin tuh kezaliman, minta halal, minta ridha, balikin, kembaliin. Nabi bilang, barang siapa yang pernah ngezalimin saudaranya, minta halal sebelum datangnya hari kiamat. Nggak ada emas, nggak ada perak, nggak ada duit, tapi mata uangnya tuh umlahnya adalah, mata uangnya adalah hasanat dan sayiat. Itu yang jadi mata uang. Kalau kita nggak bisa mengembalikan kezaliman tersebut, sama sekali nggak bisa kita kembalikan, khalas. Orangnya udah ngilang, nggak tahu kemana, ngilang. Apalagi kan kita ini tukang komentar, lihat berita kita komentar, wah emangnya orang bejat orang ini, itu dicatat ghibah. Cari orangnya, nggak tahu, nggak ada. Nah itu kalau kita nggak memungkinkan untuk kembalikan kezaliman tersebut, ya sungguh-sungguh di dalam balik kepada Allah, minta ampun, minta maaf kepada Allah Ta'ala tiap saat, tiap waktu, minta agar Allah membuat penggugat kita di hari kiamat ini. Si penggugat, dia adalah penggugat, dia adalah penuntut, minta agar Allah membuat dia ridha. Terus juga banyakin doa, banyakin istighfar buat orang yang pernah kita zalimin. Dan juga sedekah, niatin pahalanya buat orang yang kita zalimin. Ibadat, niatin pahalanya buat orang yang kita zalimin. Istighfar, niatin buat orang yang kita zalimin. Rabbighfirli wa li walidayya wa liman lahu haqqun alayya. Perbanyak. Gil yang memperbanyak ini, habis sholat 5 waktu dia baca 5 kali Rabbighfirli wa li walidayya wa liman lahu haqqun alayya. Ampunin saya, ibu bapak saya, dan orang yang pernah saya zalimin. Maka Allah Ta'ala akan membuat penuntut dan penggugat dia di hari kiamat ridha. Sebab ada hamba-hamba tertentu yang dipilih, yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Gitu. Hari kiamat dia dituntut sama penggugatnya dia. Akhirnya Allah Ta'ala bilang gini. Ya hadza, lihat tuh sana, lihat istana gede banget, mewah banget, cakep gak? Cakep banget. Cakep, punya siapa? Buat orang yang bisa bayar lah itu. Orang yang punya apa namanya, punya duit untuk ngebayar. Nah itu buat dia. Siapa yang bisa ngebayar? Nggak mungkin istana semegah itu. Siapa yang bisa ngebayar di hari ini? Kalau di dunia mungkin ya udah di hari begini, siapa yang mampu ngebayarnya? Bilang ada, kamu mampu. Lu bagaimana caranya? Kamu mau itu, istana itu? Gampang. Apa? Maafkan hambaku fulan, itu istana ambil buat kamu. Ya salam. Di akhir
saya maafin fulan. Ambil tuh istana. Tuh Allah aja tuh mendamaikan dua hambanya. Begitu. Ente, ini istana buat ente, tapi lu maafin dia. Didamaikan oleh Allah Ta'ala. Nah kita sekarang berprofesilah mendamaikan orang. Allah aja ngedamaiin orang. Tuh. Makanya kita kalau memecah belah orang tuh malu. Allah mendamaikan orang. Orang dulu tuh sampai mendamaikan orang keluar duit untuk mendamaikan orang. Musuhan, ini saling bermusuhan. Udah lu bayan, abis dia pernah ngambil haknya aneh berapa sih? Sekian juta. Yaudah deh, saya yang bayar, tapi lu akur sama dia. Begitu. Atau dia datang, udah ente kembalikan ke dia, kalau ente akur berdua. Dia yang keluar duit. Subhanallah. Ngakurin orang. Rugi. Kata siapa rugi? Untung. 30 haji. Sekarang mau pergi haji berapa? Berapa haji sekarang? 35 juta. Begitu. Bayar sekarang, besok berangkat. Enggak. 17 tahun. Kalau di Malaysia tuh ada sampai 30 tahun, 45 tahun. Udah gitu udah dapet, pulang haji langsung daftar lagi. Bisa. Oke. Kapan berangkatnya? Nih langsung dapat tahunnya. Dia baca tahun 2021. Wah, tahun depan dong. Baca yang benar. 2121. 2121. Gimana cerita tuh? 35 juta. Kalau 10 haji 350 juta. Itu haji yang biasa. Kalau haji kelas yang plus 150 juta. Paling dikit tuh. Paling dikit. Ada yang sampai 300 juta. Ada yang sampai 500 juta. Kaliin 30 haji. Dan kita bisa mendapatkan itu, damaikan orang, ngakurin orang. Ya. Lu gue kasih duit 100 juta, tapi jangan berantem, lu berdamai sama dia. Jadi. Begitu. Jangan lagi sama saudara saya. Sama saya pan juga saya siap akur. Iya kan, 100 juta. Begitu, suruh bayan sama saya pan juga dia bayan. Apalagi sama saudaranya. Aduh. وعليك بالذب عن دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم في غيبتهم وحضورهم كما تذب عن نفسك في ذلك كله فإن من نصر مسلما نصره الله من خذل مسلما خذله الله. Jaga, lindungin darahnya muslimin, lindungin darah muslimin, lindungin kehormatan muslimin, lindungin hartanya muslimin. Ada orang mau ngatain muslim lain, bilang ucapan ente haram, jangan ngatain orang. Kita disuruh begitu. Bela saudara kita yang dikatain. Bela saudara kita ada muslim digosipin depan mata kita. Bela. Jangan gosipin dia, dia muslim, saudara saya. Saudara lu dari mana? Dia menteri, dia presiden, dia gubernur. Muslim kan? Saudara saya. Dia bilang, berarti ente penjilat pemerintah lah. Begitu, saya ngebela muslim, siapa aja muslimnya, mau itu pemerintah, mau siapa pun, selama dia muslim, nggak gugur hak keislaman dia. Bela darahnya muslimin, kehormatan muslimin, hartanya muslimin, baik mereka ada depan mata ataupun saat mereka nggak ada, di belakang, di depan ataupun di belakang mereka. Sebagaimana kita ngebela buat diri kita sendiri. Sebab man nasara musliman nasarahullah. Yang ngebela muslim dibela oleh Allah. Yang membela muslim dibela oleh Allah Ta'ala. Tapi yang mencelakakan sesama muslim maka dicelakakan oleh Allah Ta'ala. Waliyadzubillah. Jadi jangan diam aja. Kita mau dibela hari kiamat, bela saudara kita yang muslim. Apalagi darahnya muslimin. Darahnya orang kafir aja tuh, man qatala zimmiyan lam yarah raihatal jannah.
yang membunuh seorang kafir zimmi yang dilindungi oleh negara, maka dia nggak bakalan mencium aroma sorga, apalagi ngebunuh muslim. Bela darahnya muslim. Mungkin muslim mau muslim saling menghalalkan darah, simpen senjata buat siapa? Buat lawan muslim. Buat lawan sama muslim. Makanya tahu nggak pembodohan? Kita kagum, wah negara hebat. Kenapa? Dia punya senjata pemusnah massal. Buat apa? Buat apa bikin senjata pemusnah massal? Mau ngebunuhin orang, mau memusnahkan secara massal. Terus dibilang itu negara maju. Negara maju yang punya senjata untuk memusnahkan manusia secara massal, itu dibilang maju. Itu negara maniak. Itu negara bukan negara maju. Itu negara purba, negara primitif. Itu negara manusia gua yang kayak begitu. Bikinlah bukan alat pemusnah massal, tapi alat penghidup massal, memakmurkan orang, bawa pengobatan, bawa memajukan ekonomi. Bukan senjata buat ngebunuhin orang, untuk memusnahkan. Nggak cukup ngebunuh satu, lah, pemusnah massal. Nggak cukup pemusnah satu, massal. Semuanya. Sekali tembak 10.000 mati, 50.000 mati, 100.000 mati, 1.000.000 mati. Pemusnah massal. Ada apa? Punya begituan aib buat negara. Padahal kan bisa dijadikan daripada buat pemusnah massal, buat pembangkit listrik, buat energi. Ini enggak, buat ngebunuh, buat ngebom. Buat apa dia piara begitu? Buat ngancem. Emang dasar mental perampok, mental penyamun, mental pembunuh. Biar dia mau pakai dasi, pakai jas. Kalau mentalnya begitu, pengennya ngebunuhin orang aja. Nggak apa-apa, saya nggak pakai, cuma pegang golok aja, begitu. Sewaktu-waktu mau pakai, dia nggak pakai. Sampai dibawa tasnya kemana-mana. Jadi kapan ada macam-macam, 2 menit bisa langsung kita ledakin. Terus kita terkagum-kagum sama begituan, sama manusia-manusia gagal tersebut, orang-orang gagal tersebut. Mereka gagal dalam segalanya. Gagal dalam ekonomi, gagal dalam dalam peradaban, gagal dalam sosial. Keberhasilan ekonomi apaan? Menggantungkan kemajuan ekonominya dari perang. Kita mesti ada perang. Kalau nggak perang, nggak ada pemasukan buat negeri kita. Harus perang. Kalau perlu negara-negara lain perang, kalau ada mereka perang, ekonomi kita untung. Mengambil keuntungan dari perangnya orang. Kenapa? Orang beli senjata, atau dia bisa nikung, ngambil minyaknya negara tersebut dari belakang. Menggantungkan ekonominya dari peperangan. Terus kita bilang, wah itu negara maju dalam bidang ekonomi. Ekonominya boleh ngerampok, ngejarah, ngejajah. Terus udah gitunya penjajahan tersebut dikasih nama, dibagusin lagi, persemakmuran. Persemakmuran, memakmurkan suatu wilayah. Ini enggak, itu bukan persemakmuran. Ya, dia bukan memakmurkan wilayah, penjarahan, menjarah suatu wilayah, harta dan asetnya dibawa ke sono, ke negerinya dia. Terus kita bilang negara maju, negara dengan ekonomi terbaik, negara dengan perampokan terbaik, dengan penjarahan terbaik, yang kayak begitu. Makanya yang kagum sama begituan bodoh sekali, dia nggak tahu. Akan wallahu a'lam bishawab. Ya Allah bitaufiq hatta nufiq wa nalhaq bi khairi fariq. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah